Dari anak kuliah biasa yang kadang makannya seadanya tiap hari, jadi bisa dapetin penghasilan 10 juta per bulannya, apa yang aku pelajarin. Dapetin penghasilan yang besar setidaknya sampai 10 juta per bulan bukan hal yang mustahil kok, asal kamu tahu cara mainnya. Dan di video ini aku bakal share strategi realistis untuk bisa kejar 10 juta per bulan itu. Hai, kenalin aku Najib Badila, seorang content creator dan juga personal branding coach. Di channel ini kita bakal share juga bahas diskusi banyak soal gimana caranya kita bisa maksimalin hidup kita, mulai dari lewat pengembangan diri, personal branding, sampai pengembangan karir. Oke, kita langsung bahas aja strateginya gimana untuk bisa kejar angka 10 juta per bulan itu. Kalau kamu nonton video ini sampai selesai, aku yakin kamu bisa punya gambaran lebih jelas dan juga strategi yang lebih clear untuk bisa dapetin penghasilan impian kamu tersebut. Dulu awal masuk kuliah aku sama sekali nggak paham sama yang namanya dunia kerja. Bahkan ketika masuk jurusan pun, aku jurusan teknik lingkungan, aku nggak tahu prospek ke depan itu bisa seperti apa. Jadi bisa aku bilang bahkan ketika kuliah aku anak yang salah jurusan. Tapi satu hal yang aku syukurin banget dan juga aku bakal dorong ke semua teman-teman yang ada di fase yang serupa ataupun lebih awal daripada aku adalah mulai lebih awal. Mulai dulu, kalau kita salah bisa dibenerin. Kalau nggak mulai, kita nggak bakal bisa kemana-mana. Oke, sekarang kalau teman masih ngerasa masalahnya adalah nggak tahu harus mulai dari mana, coba ikutin 3 langkah ataupun 3 tips sederhana yang bisa langsung teman-teman lakuin segera mungkin. Yang pertama, kenalin terlebih dahulu potensi kamu sejak awal. Coba refleksi ke diri kamu sendiri, apa sih hal yang kamu suka, dan ketika kamu ngerjain hal tersebut, itu nggak kerasa waktu seperti melayang gitu ya. Itu apa yang kamu lakuin yang bikin kamu betul-betul semangat dan juga excited ketika mengerjakannya. Yang kedua, bisa banget cobain explore, tes minat bakat biar kamu tahu nih minat kamu di mana, juga mungkin bakat kamu ada di mana. Ataupun kamu juga bisa nanya ke temen ataupun juga maybe mentor kamu, apa sih yang mereka lihat di diri kamu yang kayaknya bagus untuk kamu dorong potensinya. Dari langkah-langkah sederhana itu kau bisa lebih paham tentang apa keunggulan kamu, hal yang kamu suka atau passionate ketika mengerjakannya, yang mungkin bisa jadi jalan ataupun bidang yang kamu coba tekunin di awal masa kamu. Tips nomor 2 adalah mulai untuk eksplorasi, bukan untuk cari uang. Yes, semua orang punya kebutuhannya masing-masing, tapi pada akhirnya ketika kita mau mulai pertama kali, jangan langsung fokus kepada mindset kita untuk cari uang terlebih dahulu, tapi fokus mindset kita untuk eksplorasi, belajar hal baru terlebih dahulu. Jika ada uangnya ya alhamdulillah, tapi kalau nggak ada nggak masalah, kita fokus untuk menggali bidang apa yang bisa kita maksimalkan ke depannya. Bisa mulai dari kegiatan seperti magang, jadi panitia, ataupun volunteer. Karena jujur aku pribadi ketika masa SMA, masa kuliah, hal tersebut yang bakal ngedorong aku. Ketika SMA, kuliah, aku akhirnya belajar dari hobi aku, bikin video gitu ya, magang dan juga menjadi panitia dalam sebuah event-event sekolah dan juga kampus. Akhirnya aku bisa mendorong belajar dari event yang aku nggak harus bayar di sana gitu ya. Walaupun juga aku nggak dapat bayaran dari sana, tapi aku bisa banyak belajar ketika menjadi panitia di sana. Akhirnya banyak yang bisa aku pelajari di bidang yang aku rasa pengen coba aku dorong ke depannya. Jadi kamu bisa mulai dari hal sederhana seperti itu. Lalu yang aku bakal ngedorong banget buat teman-teman ketika cobain eksplorasi tersebut adalah coba pastikan untuk dokumentasikan proses yang teman-teman lakuin. Mungkin bisa rekam ketika lagi ngelakuin prosesnya, ataupun bisa hasilnya teman-teman simpan biar teman-teman ada dokumentasi ketika mungkin nanti masa ketika mau kerja beneran, ataupun juga untuk ngebangun personal branding teman-teman di media sosial yang lebih kuat lagi. Lalu teman-teman juga nggak perlu khawatir untuk ketika udah ngerasa nggak cocok di bidang tertentu untuk bisa geser ke bidang lain. Aku pun ketika udah tahu hobi aku di bidang videografi, fotografi, tapi aku nggak mentokin diri aku ataupun nggak ngebatasin diri aku hanya sebagai panitia di bidang dokumentasi. Sesekali juga aku cobain eksplorasi diri aku ke panitia di bagian acara ataupun yang bagian-bagian lainnya. Akhirnya aku jadi tahu ternyata ada bidang-bidang yang bisa aku pelajari juga, dan aku nggak terbatas pada bidang yang awalnya udah aku pilih. Ketika ada potensi ataupun juga kesempatan untuk eksplorasi bidang lain, aku coba ambil juga gitu. Karena kita jadi bisa pelajarin diri kita cocoknya di bidang ataupun juga industri apa. Tips nomor 3, bangun lingkungan dan juga jaringan untuk kita bisa belajar. Cobain gabung ke komunitas sesuai dengan minat kita. Ketika kita udah tahu nih hobi yang mau kita dalami lebih jauh itu di bidang apa, cari komunitas di bidang tersebut. Kita masuk dan belajar lebih banyak dari teman-teman yang punya minat yang serupa. Ataupun saat ini yang paling oke banget bisa kamu coba adalah ikutin ataupun follow orang yang udah mulai lebih awal di bidang yang kita pingin cobain pelajarin. Bidang yang kamu pingin coba maksimalin ke depannya. Follow mereka dan pelajari gimana cara mereka mengerjakan sesuatu di bidang tersebut. Ataupun juga ikutin event-event belajar seperti webinar, bootcamp, ataupun yang lainnya untuk betul-betul bisa melihat apakah kamu cocok di bidang tersebut. Jadi pada dasarnya coba pelajari semua metode ataupun semua cara yang ada untuk kita bisa menggali lebih banyak bidang-bidang yang ada. Akhirnya kita bisa tahu nih bidang yang kita bisa maksimalkan ke depan, bidang yang bisa kita pilih karena kita emang suka dan juga kita rasa punya potensi di sana, itu bidang apa.
Karena ketika kita gagal di usia muda, itu harganya jauh lebih murah daripada ketika kita gagal di usia yang jauh lebih tua nanti ketika udah banyak tanggungan dan juga beban yang kita pegang. Lalu setelah kamu pelajari berbagai bidang untuk menggali potensi kamu, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu fokus pada satu high income skill aja dulu. Gini, saat ini kalau kamu nggak punya skill, kamu itu bergantung pada sistem yang udah orang lain buat. Karena skill yang kita milikin itu adalah aset pribadi yang gak bakal orang bisa ambil dari diri kita. Lalu gimana caranya untuk bisa ngembangin bahkan mulai belajar skill tersebut? Coba ikutin 3 tips langkah sederhana ini aja. Pertama, temukan skill yang bisa dijual. Coba lihat dari 3 hal sederhana ini dulu. Apa nih hal yang kamu suka, hal yang kamu jago, dan juga apa yang orang butuhkan dari kamu. Setelahnya kamu uji coba terlebih dahulu, bantuin temen mungkin, ataupun juga ambil proyek kecil terlebih dahulu. Aku pribadi ketika menentukan skill high income yang pengen coba aku dorong pada waktu SMA gitu ya, ketika aku pelajarin, aku coba uji coba gitu ya. Aku minta ke teman-teman OSIS di SMA pada waktu itu untuk aku coba dokumentasikan event sekolah. Akhirnya walaupun gak dibayar sama sekali, aku bisa mengembangkan skill yang aku cobain pelajari gitu ya, lalu bisa diterapkan secara langsung di dunia nyata. Tips nomor 2, latih dan portofoliokan skill yang kamu coba kembangkan. Tentu bisa banget dari klien ataupun orang yang bisa bayar kamu langsung dari skill tersebut, ataupun juga bikin yang namanya dummy ataupun fake project. Bikin project tanpa dibayar sekalipun untuk nunjukin bahwa kamu bisa ngelakuin skill tersebut ataupun ngehasilin output tersebut. Yang paling oke selanjutnya adalah coba share ataupun upload skill ataupun hasil yang udah kamu lakukan di media sosial ataupun juga di platform lainnya seperti Behance, portofolio yang lain, dan juga bisa kamu gunakan biar kamu bisa dokumentasikan dan orang bisa lihat hasil dan skill yang kamu punya. Aku pribadi karena pada waktu itu aku dorong skill di bidang videografi, aku share aja hasil video yang aku rekam di sekolah di media sosial aku di Instagram. Biar teman-teman atau mungkin bahkan guru-guru, keluarga dan segala macam lain yang nge-follow aku gitu ya, bisa ngelihat kalau aku berhasil dan juga bisa ngebuat output seperti itu. Dan setelah kita ngerjain project untuk ngebantu seseorang, baik itu dibayar ataupun enggak, minta gitu feedback dan juga testimoni dari mereka dari apa yang udah kita kerjakan. Tips nomor 3 adalah belajar dari mereka yang udah berhasil di bidang yang kita pilih tadi. Cari mentor, beli kelas, join komunitas untuk belajar dari orang-orang yang levelnya itu di atas daripada kita. Gak harus yang levelnya jauh-jauh banget daripada kita, belajar aja orang yang levelnya 1 ataupun 2 level di atas kita dari apa yang udah mereka pelajari sebelumnya. Jadi kita bisa jauh mempercepat proses belajar kita. Dan itu yang paling aku rasakan berguna dalam proses awal aku belajar skill videografi yang aku kembangkan. Aku belajar dari YouTube, aku bergabung sama teman-teman yang emang punya hobi yang sama. Akhirnya kita belajar lebih cepat karena belajar bareng-bareng. Ketika satu sama lain ngelakuin kesalahan, kita bisa belajar dari satu sama lain. Bakal jauh lebih cepat juga kayaknya kalau aku mulai langsung cari mentor di bidang videografi tersebut sih kayaknya. Dan kamu harus tahu kalau high income skill itu nggak selalu melulu skill yang dianggap keren, tapi skill yang penting itu bisa menyelesaikan masalah yang orang miliki. Pada akhirnya, skill yang bisa ngebantu orang lain itu adalah skill yang bakal dibayar lebih tinggi. Karena di dunia nyata, di dunia kerja, satu skill yang kuat banget itu jauh lebih penting dan juga jauh lebih berharga daripada kita mengetahui ataupun tahu tentang banyak hal tapi nggak begitu dalam. Dan bagian terakhir, bagian ketiga adalah pahami permainannya. Menurut aku ada 3 level untuk bisa dapetin penghasilan dan kita bakal bahas satu persatu masing-masingnya. Dan semakin tinggi level kamu, semakin besar potensi penghasilan yang bisa kamu dapatkan. Kalau kamu udah bisa masuk ke level kedua, apalagi level ketiga, angka 10 juta bahkan kita bisa anggap menjadi angka yang sama sekali nggak besar atau bahkan kecil angkanya. Level 1 adalah jual waktu kamu. Maksudnya gimana? Orang ataupun juga perusahaan itu bakal ngebayar kita dari waktu yang kita keluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya gimana? Paling umum seperti karyawan ataupun juga orang yang kerja di sebuah perusahaan. Pada dasarnya mereka itu menjual waktu mereka. Yes, ada orang yang punya penghasilan besar dari menjadi karyawan begitu ya. Tapi tetap pada intinya mereka itu menjual waktu mereka mungkin 7-9 jam per harinya setiap minggu, setiap bulan gitu ya, untuk bisa dapetin gaji yang mereka dapatkan. Makanya orang-orang yang kerja di kantoran ataupun yang lainnya, mereka harus setiap hari tetap hadir ke kantor. Mau ada ataupun gak ada kerjaan, mereka tetap harus ngejual waktu mereka. Contoh lainnya kayak freelance, intern, pegawai part-time, mereka semuanya sama-sama menjual waktu mereka untuk dapetin penghasilan yang mereka dapatkan. Lalu apakah kita bisa dapetin penghasilan 10 juta dari level 1 ini? Jawabannya sebetulnya bisa banget, asal kita tahu tempat atau mungkin orang yang mau membeli waktu kita dengan harga yang lebih tinggi. Kayak misalkan gabung ke perusahaan-perusahaan besar, perusahaan di Jakarta, Surabaya dan segala macam lainnya yang memang mereka secara gaji
Orang yang baru gabung pun bisa dapetin penghasilan yang cukup besar di sana. Ataupun juga skill yang memang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Salah satunya misalkan skill content creation, skill coding ataupun programming gitu ya. Kan itu skill yang sangat dibutuhkan oleh berbagai perusahaan. Akhirnya ketika kita punya skill tersebut, solve masalah mereka, kita bisa dibayar dengan angka yang lebih besar daripada banyak orang lainnya. Tapi pada akhirnya kalau kita cuma ngejual waktu kita, itu gampang banget untuk bisa digantikan oleh orang lain yang mau ngejual waktu mereka dengan harga yang lebih murah. Setelah level 1, kau bisa naik level kedua, yaitu jual hasil kamu. Contohnya gimana? Contoh simpel kayak misalnya kalau kita mau beli HP nih gitu ya. Kita nggak peduli mereka perusahaan tersebut atau mungkin pegawai di perusahaan tersebut gitu ya, ngabisin waktu berapa lama untuk bisa membuat HP yang mau kita beli. Ya kita pedulikan, ya udah kita pengen beli HP, kita butuh speknya gitu ya, alatnya gitu ya. Ya udah kita beli hasilnya aja. Asalkan barang yang kita terima sesuai dengan harganya, kita tetap akan puas. Nah itu kelebihan ketika kita masuk ke level kedua. Orang itu udah gak lagi peduli sama berapa lama waktu yang kita keluarkan untuk mengerjakan sesuatu ataupun menghasilkan sesuatu. Yang mereka pedulikan adalah hasilnya, apa yang kita kerjakannya, apa manfaat yang mereka dapatkannya. Cara mulainya gimana? Yang pertama, coba tentukan dulu nih, hasil apa yang bisa kita kerjakan yang orang lain bisa beli. Tadi setelah kita menguasai satu high skill income, kita cari output dari skill tersebut, apa yang orang lain butuhkan yang bisa kita jual sebagai sebuah produk ataupun hasil. Setelahnya kita buat penawaran dari hasil tersebut. Apa hasil yang kita jual, mungkin dalam bentuk produk ataupun jasa yang kita jual, apa yang mereka bakal dapatkan, lalu juga yang paling penting, berapa nih yang kita minta dari mereka, berapa harga yang kita minta dari mereka untuk mendapatkan hasil dan juga output yang kita berikan kepada mereka. Contohnya pengalaman aku pribadi, high skill income yang aku dorong adalah videografi. Aku jual dalam bentuk video produk. Akhirnya ketika ada brand yang butuh ingin dibawakan video produk oleh aku gitu, aku jual hasil akhirnya adalah 1 menit video produk. Itu yang mereka dapatkan. Kemudian aku beri penawaran harga hasil dari jasa yang aku tawarkan. Dan pada akhirnya brand tersebut nggak peduli gitu ya. Aku ngerjainnya sendirian, ada orang lain yang ngebantu aku, ataupun berapa lama durasi yang aku butuhkan ngelakuin project tersebut. Yang mereka butuhkan, mereka cuma butuh hasil video produknya dalam jangka waktu 1 minggu gitu ya, yang mereka butuhkan. Ya sudah, mereka dapatkan hasil sesuai dengan harga yang dia berikan kepada aku. Udah puas, deal untuk mereka dan juga untuk aku. Lalu misalkan kalau kamu udah masuk level pertama, apakah harus keluar pekerjaan terlebih dahulu untuk masuk level kedua? Aku pribadi menyarankan untuk nggak usah gitu. Jadikan level kedua ini sebagai sarana untuk latihan sebelum kau bisa masuk ke level nomor 3 yang bakal menjadi level paling tinggi untuk bisa memaksimalkan penghasilan kamu. Tapi justru jadikan pekerjaan kamu di level pertama tadi sebagai sumber dana untuk belajar masuk ke level kedua ini. Karena di level ke-1 kebanyakan yang kamu lakukan adalah memahami cara mengerjakan sesuatu tadi gitu ya. Misalnya kalau aku mempelajari caranya untuk bikin videonya aja. Tapi ketika udah masuk ke level kedua, kita belajar jauh lebih banyak gitu ya. Belajar apa yang orang butuhkan, belajar caranya untuk bisa jualan gitu ya. Belajar juga caranya untuk bisa deliver hasil yang kita akan berikan kepada mereka. Tentunya sambil bisa dapetin juga pendapatan tambahan untuk bisa mengejar angka 10 juta tadi. Tapi kalau kamu mau naik level lagi, mungkin nggak cuma 10 juta, bahkan lebih tinggi lagi, kita masuk level selanjutnya. Level ketiga, bangun aset kamu. Di level ke-1 dan juga level kedua sama aja, kita sama-sama menjual waktu kita. Walaupun memang di level kedua kita udah bisa menjual waktu kita jauh lebih berharga, karena yang fokus yang kita jual adalah hasilnya, bukan waktu kita. Tapi tetap yang kita jual adalah waktu kita. Makanya kalau kamu mau kaya, kita harus punya kepemilikan atas sesuatu. Paling umum mungkin kamu juga udah pernah dengar adalah punya properti, punya rumah, punya tanah gitu ya. Itu bisa banget menjadi aset yang bakal berharga. Setiap tahunnya bakal terus naik harganya. Di luar itu, kepemilikan atas perusahaan ataupun juga brand adalah salah satu aset yang sangat kuat. Bisa kita buat perusahaan itu sendiri, kayak aku pribadi pernah buat agensi sama partner aku pada waktu itu. Jadi kita punya kepemilikan atas brand yang kita buat sendiri. Jadi ketika kita udah berhasil ngebangun sebuah brand, perusahaan, ketika kita udah mulai bisa ngelepasin diri kita dalam proses untuk ngebuat hasil dalam perusahaan tersebut, kita bisa nikmatin hasilnya tanpa tanda kutip mengerjakan pekerjaannya. Jadi mungkin kalau aku tetap lanjutin agensi aku buat pada waktu itu gitu ya, ketika awalnya aku emang syuting, bikin video secara langsung, hadir ke tempatnya, wedding secara langsung, bikin video produk secara langsung. Tapi ketika aku berhasil melepaskan diri aku dari sana prosesnya gitu ya, mungkin aku cuma fokus kepada hal pentingnya aja, yang membuat videonya, yang edit videonya bisa orang lain. Tapi tetap aku bisa dapetin hasil dari itu, karena aku yang punya brandnya. Tapi tentu aja kita juga bisa memiliki kepemilikan dari perusahaan orang lain. Misalkan gitu kita beli saham dari sebuah perusahaan gitu, kayak perusahaan Apple ataupun yang lainnya. Kita bisa beli saham mereka.
Ya akhirnya ada namanya dividen gitu, kita bisa dapetin hasil dari apa yang mereka dapatkan. Tapi di luar dari aset properti ataupun juga aset kepemilikan atas perusahaan, aset yang paling kuat saat ini adalah aset digital. Salah satu bentuk aset digital yang paling kuat adalah personal branding, audiens ataupun juga orang yang mengikuti kita di media sosial ataupun juga di internet. Fungsinya untuk apa? Pada dasarnya adalah untuk bisa dapetin peluang yang lebih besar lagi gitu ya. Karena pada saat ini orang yang bakal dapat peluang paling besar bukan orang yang paling jago, tapi orang yang paling dikenal dan juga orang yang paling dipercaya. Itu juga menjadi alasan gitu ya, kenapa orang-orang yang bahkan udah kaya sekalipun tetap ngebangun personal branding mereka. Untuk apa? Biar orang lain bisa percaya sama kita. Dan akhirnya kita yang bakal dapetin kesempatan potensinya. Kamu yang masih nonton sampai detik ini, aku tahu kalau kamu serius pengen ngembangin potensi dan juga karir kamu. Makanya belajar deh, nonton video ini untuk bisa belajar caranya ngebangun personal branding kamu sebagai aset digital. Untuk apa? Biar bisa dapetin potensi yang semakin besar lagi ke depan di era digital saat ini.